Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Priyatna, NRP 1840-115, kelas 18 MJA, mata kuliah Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, seberapa pentingnya fungsi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia di suatu organisasi atau perusahaan. Saya akan langsung menjawab. Sebagai salah satu bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dipahami oleh anggota organisasi agar kegiatan perusahaan berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia mengkhususkan diri pada aspek kemanusiaannya. Dalam hal ini akan dipelajari bagaimana mengatur manusia dalam organisasi sehingga mereka mau bekerja untuk organisasi atau perusahaannya. Hal ini penting dipahami karena manusia merupakan aset yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi, karena manusia itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan sekaligus sebagai pengendali terwujudnya tujuan organisasi. Dalam manajemen sumber daya manusia juga akan dipelajari bagaimana hubungan dan peran manusia di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Saya akan memberikan contoh dari nomor 3, seberapa pentingnya. Menurut saya, pengukuran kinerja sumber daya manusia itu sangatlah penting di suatu perusahaan atau organisasi, karena suatu perusahaan akan menerapkan pengukuran kinerja sumber daya manusia untuk yang pertama menyeleksi calon karyawan yang akan masuk kepada suatu perusahaan. Apakah karyawan itu atau calon karyawan itu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana kualitas seseorang untuk masuk perusahaan tersebut, apakah masuk dalam kriteria perusahaan tersebut ataukah tidak. Kita itu kalau mempelajari pengukuran kinerja sumber daya manusia di suatu perusahaan akan mengetahui bagaimana kualitas sumber daya manusia itu atau kualitas seseorang itu bisa tahu. Yang selanjutnya saya akan menjawab nomor 4. Tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun penilaian kinerja sumber daya manusia. Menurut saya ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, memetakan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Contoh, langkah pertama dengan mengenali kapasitas sumber daya manusia yang sekarang dimiliki perusahaan. Ada berapa karyawan yang akan pensiun, ada berapa karyawan yang dalam pelatihan, ada berapa karyawan dalam perusahaan itu yang sedang efektif dalam bekerjanya. Kita itu harus mengetahui dan memetakan karyawan-karyawan tersebut yang lagi pelatihan, yang efektif lagi bekerja, dan yang ingin pensiun atau yang mau pensiun. Yang selanjutnya, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan untuk beberapa waktu ke depan. Contohnya tidak segampang itu perusahaan menyeleksi seseorang itu masuk ke dalam perusahaan. Contohnya ada kapasitas perusahaan. Di perusahaan A membutuhkan setiap tahunnya itu 1.000 karyawan. Yang mendaftar 2.000. Enggak semuanya karyawan itu diterima 2.000. Tentunya ada seleksi yang dibutuhkan perusahaan itu. Yang selanjutnya ada pengembangan talent atau tenaga kerja. Yang ketiga, tentunya di sini contohnya pengembangan talent atau tenaga kerja. Sesudah diterima karyawan itu, melalui training atau pelatihan tentunya akan diasah lagi kemampuan karyawan itu. Yang selanjutnya evaluasi dan mentoring. Contohnya proses akhir ini akan memberikan gambaran bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Jawaban dari saya nomor 3 dan nomor 4.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.